Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Raya sehat. Ketemu lagi bersama Dari Krisna. Dan hari ini tuh cuacanya sangat mendukung untuk kita balik lagi di outdoor ya. Kita ngobrol-ngobrol soal kesehatannya dalam rangkaian podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Dan yang pastinya setiap harinya udah banyak banget narasumber yang saya ajak untuk ngobrol-ngobrol. Kali ini saya mau PDKT terkait ngobrolin soal makanan. Karena kalau kita ngomongin soal kesehatan gak jauh-jauh nih, banyak juga orang yang gara-gara makanan akhirnya kesehatannya terganggu. Dan kita juga harus tahu makanan itu sampai bisa dikonsumsi oleh kita tentunya juga butuh pengawasan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait tentang makanan yang baik untuk dikonsumsi itu seperti apa. Dan di sini sekarang saya sudah akan PDKT bersama dengan Bapak Yusuf Rifai Romli. Selamat pagi Bapak. Pagi. Beliau ini adalah Subkoordinator Pengawasan Usaha Makanan dan juga Minuman. Jadi hari ini kita ngomongin makanan dan minumnya Pak. Boleh, baik. Makanan dan minuman, karena memang kalau kita ngomongin makanan ini nggak bisa terhindar dari kehidupan sehari-hari ya. Betul. Jadi apa aja dan bagaimana sih Pak kalau misalnya ngomongin makanan atau pangan yang layak buat dikonsumsi yang seperti apa? Ya, terima kasih. Bicara tentang makanan biasanya kita selalu umumnya ya, masalah mengenai rasa, harga. Betul. Kalau keamanan itu biasanya kurang seksi Ya, bicara dari makanan. benar. Tapi sebetulnya keamanan pangan itu paling penting ya sebelum Betul. kita makan. Jadi dipastikan sebelum kita makan suatu makanan harus aman dulu. Nah. Jadi supaya kita terhindar dari bahaya penyakit karena makanan ya. Untuk makanan yang aman buat dikonsumsi itu sebuah makanan atau suatu pangan itu udah dikategorikan aman untuk dikonsumsi seperti apa Pak? Iya. Jadi makanan dikatakan aman itu pada dasarnya kalau dia terbebas dari bahaya cemaran biologi, fisik, dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan. Oke, jadi terhindar dari cemaran-cemaran itu. Betul. Seperti apa misalnya Pak? Ya, cemaran fisik itu contohnya bekas potongan kayu atau kerikil kecil yang masuk ke beras. Oke. Kadang rambut yang jatuh ke tanah gitu. Nah itu diantara cemaran fisik. Nah untuk cemaran biologi, nah itu banyak sekali jenis kuman, bakteri, virus, cacing, jamur, nah gitu, yang sifatnya biologis. Itu masuknya kategori cemaran biologi. Kemudian cemaran kimia. Nah ini yang bahan-bahan kimia yang sifatnya racun, baik yang racun sifatnya alami, ya. Contohnya jamur-jamur itu banyak yang mengandung racun, walaupun sifatnya alami. Kemudian racun yang bahan sintetis, bahan-bahan kimia, ya, seperti merkuri, timbal, kemudian arsen, nah, sama bahan-bahan organik ya. Nah itu cemaran kimia, jadi ya makanan kata aman kalau terbebas dari cemaran-cemaran itu yang bisa membuat gangguan. Itu. Jadi ada, boleh dibilang ada 4 hal yang harus dihindari ya Pak ya, terbebas dari 4 hal itu ya. 3 hal. Oh 3 hal, 3 hal itu ya. Dan ternyata memang untuk bisa sampai ada di makanan itu aman dikonsumsi, kita memang benar-benar harus mengerti 3 hal itu ya Pak ya. Betul. Dan kalau untuk yang pangan atau jenis pangan apa aja yang jadi objek pengawasan dari Dinas Kesehatan sendiri, itu apa aja Pak? Jadi kalau kita pangan itu dibedakan ada pangan segar, artinya pangan yang bisa langsung dikonsumsi, dan atau dapat dijadikan bahan untuk pengolahan pangan. Kemudian pangan olahan. Pangan olahan itu dibagi 2, ada olahan kemasan, dan pangan olahan siap saji. Jadi pangan olahan itu yang pangan yang sudah mengalami proses pengolahan dengan atau tanpa bahan tambahan pangan. Jadi ada panganan segar, ada pangan olahan. Pangan segar tuh kayak gimana Pak? Nah, pangan segar Contohnya sayur. Sayuran. Ya, betul, sayur segar. Kemudian buah-buahan segar. Kemudian beras yang masih bahan-bahan mentah gitu, nah. Dan itu diawasi? Betul, tapi itu diawasinya oleh Dinas Kesehatan, tapi Dinas
pertanian dan peternakan. Oh, kalau yang segar. Ya, segar. Kalau yang olahan? Nah, olahan itu ada 2. Untuk Dinas Kesehatan dan sama BPOM. Oke. Dinas Kesehatan sendiri berarti mengawasinya sampai mana, Pak? Ya, kalau Dinas Kesehatan ini sesuai kewenangannya, dia mengawasi pangan olahan produksi industri rumah tangga. Oke. Ya, yang kategori risikonya rendah. Seperti? Ya, seperti kayak makanan kering ya, seperti keripik singkong. Oh, ya. Cilok, cimol, basreng, yang kering-kering itu yang tidak memerlukan penyimpanan khusus, risikonya rendah. Iya. Sementara bagi yang makanan-makanan yang protein tinggi, sosis, keju, susu, nah itu langsung BPOM karena risikonya tinggi. Oke, jadi makanan olahan tapi yang memang sifatnya itu berarti tidak lama ya Pak ya? Betul. Jadi kita makan cilok nggak diawetin. Jadi gitu, cilok, bala-bala, gehu itu masuk pangan olahan. Pangan olahan. Siap saji. Oh iya, dan itu diawasi lah sama Dinas Kesehatan. Ya, betul. Berarti kalau gitu, berarti memang para pedagang-pedagang itu pun memang diawasi ya Pak ya? Betul, dia dibina. Ya. Bentuk pengawasannya seperti apa Pak? Nah, biasanya pengawasannya pertama dalam bentuk pemeriksaan pangan yang beredar di masyarakat dengan tes cepat ya atau dengan tes laboratorium. Kemudian penyuluhan ya kepada para pedagang atau pengelola tempat pengolahan makanan, sifatnya pembinaan. Nah, tapi kalau ditemukan ya unsur kriminal, misalkan menggunakan bahan-bahan yang jelas-jelas dilarang, membahayakan, nah itu nanti bisa ranahnya bisa pidana, hukum. Gitu. Berarti itu menjadi salah satu faktor ini juga ya Pak, faktor yang mempengaruhi sebuah pangan itu aman dikonsumsi atau tidak, salah satunya adalah itu ya, adanya unsur-unsur kimia mungkin. Dan itu salah satu diawasi sama Dinas Kesehatan. Ya, dengan BPOM terutama gitu. Jadi BPOM itu lebih luas. Dia bisa mengawasi makanan yang risiko rendah maupun risiko tinggi. Tapi untuk Dinas Kesehatan yang lebih ke arah yang risiko rendah. Pengelolaan siap saji, kemudian pengelolaan kemasan yang izinnya dengan PIRT. Itu Dinas Kesehatan. Jadi berarti memang salah satunya para pelaku UMKM ini juga memang perlu untuk mempersilahkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan berarti ya Pak ya? Betul. Kalau kunci keamanan pangan sendiri seperti apa Pak? Sebuah pangan itu kan tadi udah dibilang kalau misalnya panganan olahan nih aman. Betul. Seperti apa? Ya, jadi supaya aman itu ada kunci-kuncinya. Apa tuh? Kunci satu menjaga kebersihan. Kunci kedua memisahkan pangan olahan yang masih mentah dengan pangan yang udah matang. Jadi memang harus dipisahkan dan mana yang matang, mana yang udah matang. Seperti apa misalnya Pak? Ya, misalkan gini, sayur yang masih mentah, atau yang masih mentah, ya, jangan sampai bersinggungan atau ketemu gitu ya, dengan makanan yang sudah matang yang siap dikonsumsi. Menghindari cross kontaminasi, kontaminasi silang. Nah, makanya dalam sarana produksi pengolahan makanan itu jalur makanan matang dan jalur bahan mentah itu nggak boleh harus terpisah. Nggak boleh bertemu gitu nanti. Nah, kemudian alat yang dipakai untuk mengolah masih bahan mentah, misalkan pisau, temukan, itu harus beda dengan untuk pisau untuk makanan yang untuk makanan matang. Jadi jangan sampai pisau habis untuk ngupas singkong dipakai ngiris-ngiris roti atau yang sudah siap di. Betul. Yang ketiga, selalu menjaga suhu makanan. Ya, kenapa suhu itu sangat sensitif terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Jadi makanan yang awalnya bagus, yang sehat, kalau ya suhunya itu cocok untuk bakteri, itu dalam waktu tertentu dia akan menjadi beracun. Nah, suhu
kapan suhu yang paling disenangi bakteri atau mikroorganisme? Yaitu antara 5 derajat sampai 60. Oke. Dikatakan zona bahaya. Jadi makanya kalau menghidangkan, menyimpan makanan ya, apalagi protein tinggi, itu paling cepat pertumbuhan bakteri. Suhunya suhu antara 5 sampai 60 derajat itu kalau terlalu lama itu mikroorganisme itu sudah berkembang banyak. Sehingga seringkali menyebabkan keracunan kalau dimakan. Makanya kalau waktu menghidangkan sampai dimakan masih lama, itu harus dijaga suhunya. Bisa di bawah 5 derajat atau di atas 60 derajat. Jadi mungkin ada beberapa kesalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah tentang suhu itu ya Pak ya? Biasanya kalau di sekolah, pesantren, kalau ada acara-acara, ya, dihidangkannya pagi, makannya baru malam, atau sore ya. Awalnya sih bagus bersih, tapi karena ya masih terlalu lama jarak antara disajikan dengan dikonsumsi, akhirnya pas waktu dikonsumsi udah. Nah itu betul. Selain menjaga suhu, apalagi nih Pak? Nah, kemudian memasak dengan benar. Ya. Jadi memasak pun ya itu kalau kita pengen aman, itu suhu dalam makanan itu diupayakan lebih dari 70 derajat. Suhu dalam makanan gitu. Tapi ya itu bisa diketahui kalau pakai termometer. Tapi biasanya kita kan masak nggak pakai termometer. Iya benar Pak. Ya biasanya dikira-kira ya panas ya nggak sampai mendidih, tapi minimalnya itu 70 derajat. Suhu di dalam makanan. Makanya kalau kurang panas atau ini ya, kalau makanan kurang bersih, nah itu berisiko ya. Beresiko betul. Yang kelima, kunci kelima adalah menggunakan air dan bahan makanan yang bersih. Nah, air ini penting ya, karena air ini ya tempat yang paling disenangi mikroorganisme, entah itu virus, jamur, ya, kemudian bakteri. Jadi pastikan air yang digunakan untuk pengolahan makanan itu yang memang bersih. Ya idealnya air yang sehat itu ya secara laboratorium tidak ditemukan kuman yang bahaya seperti E. coli, kolera dan sebagainya. Kemudian secara fisik juga misalnya. Tapi kalau setiap masa harus diperiksa lab kan nggak mungkin. Iya betul. Minimal persyaratan fisiknya yang dipenuhi. Jadi, air bersih itu. Ya, syarat fisiknya itu pertama jernih, tidak berbau, tidak berasa. Ya, kemudian suhunya ya tidak panas, jadi itu syarat fisik yang bisa dilihat secara kasat mata. Betul. Minimal itunya. Karena kalau kita masak pakai air nggak jernih juga memang mempengaruhi, jangankan mempengaruhi sama kualitas masakannya, rasa makanannya juga berubah kan Pak? Betul. Jadi memang ini memang dari fisik juga kita sudah tahu ya, Baraya Sehat air yang bagus itu seperti apa. Memang harus lebih lanjutnya di tes lab ya Pak. Tapi kalau setiap masa kita tes lab kan agak riweh ya. Kasihan ibu-ibu, apalagi dikejar waktu. Kalau misalnya kita mau ngolah makanan nih Pak, atau mau membuka usaha olahan makanan yang memang seperti yang tadi diawasi oleh Dinas Kesehatan. Misalnya saya mau memproduksi atau mau jualan gorengan nih, misalnya gorengan gitu kan kayak bala-bala dan teman-temannya bawaan kayak gitu. Apakah perlu izin atau seperti apa? Atau kalau untuk bisa harus ada izin dulu itu berarti yang harus bagaimana Pak? Ya, jadi kalau untuk kita mau usaha, ya secara hukum kita harus ada izinnya. Ya, Nah untuk pangan segar, nah itu izinnya ya tersendiri ya, persyaratan teknisnya ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Ya, itu. Nah untuk pangan olahan, nah izinnya dikeluarkan ada dua, dari pemerintah daerah, ada yang di BPOM. Nah untuk yang izinnya dikeluarkan untuk produk ini, izin produk makanan Ibu ya. Yang dikeluarkan, pangan olahan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu berupa PIRT namanya. PIRT, apa tuh Pak PIRT? Ya, pangan industri rumah tangga. Nah itu
dikhususkan untuk produk pangan olahan yang resikonya rendah. Contohnya yang makanan-makanan kering ya. Makanan kering yang durasinya itu ketahanan minimal 7 hari dalam suhu kamar. Misalnya saya memproduksi keripik singkong. Ya, itu kan nggak usah di lemari pendingin betul. ini di angin-angin dia tahan sampai 7 hari. Betul. Nah, dikecualikan untuk produk yang bakery, roti dan turunannya. Roti itu kadang hanya 3-4 hari, tapi itu boleh dikeluarkan izinnya PIRT. Oke. Dikecualikan itu, yang lainnya harus minimal itu 7 hari dalam suhu kamar, suhu ruang. Nah, di luar itu izinnya harus melalui BPOM. Oke. Contohnya sosis, nugget, bakso mentah, itu nggak bisa PIRT, berarti tapi harus BPOM. Oh, cilok itu PIRT? Nah, cilok itu kalau dijual kering ya, dijual gorengan gitu, kalau langsung dijajakan ini namanya bukan lagi kemasan tapi langsung siap saji. Iya, siap saji. Perlu izin edar. Kalau ya sekarang kita kan banyak sekali usaha-usaha makanan rumahan yang memang dikemas vakum terus bisa dikirim ke luar kota. Nah, itu masuknya kategori yang mana Pak berarti kalau kayak gitu? Patokannya itu, jadi makanan itu kalau kemasan itu kalau bisa ditahan ya 7 hari atau lebih di suhu kamar itu izinnya PIRT. PIRT, oke. Tapi kalau dia harus suhu dingin, suhu beku, nggak bisa PIRT. Oke, Nah, betul. Nah, jadi harus BPOM. Tapi kalau kita misalnya keripik singkong, tapi saya nggak mau izinnya PIRT, BPOM supaya lebih harga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, gitu. Ini minimal berarti harus PIRT ya Pak? Karena biasanya kan gini Mbak, pelaku industri rumah tangga pangan itu kan pelaku usaha kecil, modalnya ada 500.000, 1 juta. Iya, betul. Jadi makanya diperlukan izinnya cukup oleh pemerintah daerah. Betul. Syaratnya itu lebih mudah ya, karena risikonya rendah. Iya. Sementara kalau untuk kalangan pabrikan, industri besar, memang harus sudah harus BPOM. Beda lagi, betul. Kalau untuk mengurus PIRT itu sendiri harus kemana? Ada jalurnya tuh harus kemana Pak? Kalau misalnya saya punya usaha rumahan, anggaplah saya mengusaha olahan singkong atau misalnya olahan keripik. Berarti kan itu harus punya PIRT. Itu harus meminta izinnya tuh kemana sih Pak? Ya, jadi kalau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja keluar, itu izin-izin itu dikeluarkan oleh dinas atau lembaga teknis. Oke. Dinas Kesehatan. Nah, begitu Undang-Undang Cipta Kerja keluar, kemudian dilanjutkan dengan PP nomor 5, nah, adanya OSS. Jadi izin itu secara online lewat OSS. Online cukup ya Pak? Oke. Nah, dinas teknis itu mengawasi persyaratan teknisnya. Nah, sehingga kalau PIRT dulu persyaratannya dipenuhi dulu, baru dikasih izin oleh dinas kesehatan. Betul. Nah, sekarang enggak. Karena pangannya termasuk risiko rendah, jadi izinnya bisa langsung diselesaikan di OSS itu. Lewat aplikasi OSS. Persyaratannya belakangan. Oke. Nah, jadi kalau Mbak ingin ngurus izin PIRT sekarang gampang. Ya, pertama login ke OSS. Ya. Nah, sebelum login, syaratnya yang nanti diunduh hanya 2, yang diupload ke ini disiapkan dulu. Pertama, surat pernyataan sanggup memenuhi komitmen atau persyaratan. Yang kedua, contoh label kemasan. Nah, kalau sudah punya modal gitu, bisa langsung masuk login OSS, bisa selesai dari situ. PIRT-nya udah langsung keluar. Nanti dalam waktu 3 bulan, Mbak harus memenuhi 3 persyaratan. Pertama, syaratnya harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan, dibuktikan dengan sertifikat. Yang kedua, hasil pemeriksaan sarana produksi oleh petugas kesehatan dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian label kemasannya juga memenuhi ketentuan. Dikasih tempo 3 bulan untuk memenuhi persyaratan itu. Jadi
sekarang lebih dipermudah. Lebih dipermudah ya Pak? Ya, jadi Mbak belum produksi aja sudah punya PRT. Sudah PRT. Ya, tapi kalau saya juga sempat mendengar ada istilah yang namanya sertifikat layak higien sanitasi, itu apa Pak? LHS ya? Ya, kalau PRT itu izinnya diberikan kan produknya, betul. SLHS itu lebih ke arah sarananya. Oke. Jadi SLHS atau sertifikat layak higien sanitasi itu izin usaha makanan untuk ya 5 kategori. Apa atau tuh? 5 KBLI. Pertama untuk restoran. Kemudian jasa boga event tertentu. Jasa boga periode tertentu. Perusahaan tempe tahu bahan kedelai. Dan depot air minum isi ulang. Gitu. Jadi lebih ke pengawasan alat-alatnya ya dan lingkungannya. Ya, sarananya betul. Makanan gitu. Nah, karena ini biasanya kan pemain bermodal ya. Iya. Nah, syaratnya ya lebih berat dibanding PRT. Berarti catering harus masuk yang ke SLHS itu Pak? Betul. Pengusaha catering ya. Sekarang kesadaran customer juga pengguna jasa itu semakin tinggi, sehingga contohnya kalau perusahaan besar yang ingin menggunakan jasa catering itu selalu menanyakan SLHS sertifikat punya enggak. Jadi order kontrak-kontrak gede itu syaratnya itu SLHS itu ya. Sementara di satu sisi banyak pelaku usaha ini belum memahami pentingnya SLHS ini. Oke, inilah pentingnya kenapa hadir juga PDKT kita Pak untuk mengedukasi juga nih pentingnya SLHS. Ya. Itu seperti apa? Bentuknya sertifikat ya standar izin yang dikeluarkan oleh OSS ya, setelah di-approve BTSP ya. Iya. Nah itu setelah memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama. Kalau ini syaratnya dipenuhi dulu, Mbak. Kalau ini harus dipenuhi dulu. Kalau yang tadi PRT kan bisa sambil berjalan ya, Pak. Pertama, makanan yang disajikan di situ harus dites laboratorium dan hasilnya itu memenuhi syarat bakteriologi, syarat kimia, syarat fisik. Nah, kemudian hasil pemeriksaan kesehatan lingkungan oleh petugas kesehatan, dinas kesehatan setempat menyatakan lulus. Yang ketiga, pemilik maupun pekerjanya harus punya sertifikat pelatihan higien sanitasi. Jadi kalau 3 syarat itu harus ada dulu berarti ya Pak? Nah, itu baru nanti login ke OSS, diproses, bisa keluar. Jadi ini nih untuk para pengusaha-pengusaha yang memang sudah levelnya besar ya Pak ya, jangan sampai diabaikan karena kalau misalnya itu tidak dipenuhi seperti apa Pak konsekuensinya? Nah, jadi biasanya di kita itu kebanyakan gini Mbak, itu undang-undang sudah mengatur ya, Mbak, kewajiban dan sanksinya, tapi biasanya itu selalu dipasang kalau sudah terjadi sesuatu. Misalkan ada kejadian, lalu ditanyain izinnya ini masa nggak punya, jadi digunakan untuk pemberat kesalahan gitu. Misalkan ternyata di situ ada keracunan, ya baru disisir semua izin-izinnya termasuk izin. Tapi kalau belum ada apa-apa biasanya suka diabaikan. Benar-benar. Jadi memang sebenarnya bukan harus sudah ada kejadian dulu baru diurus ya Pak ya. Karena sebenarnya mau membuat usaha itu memang harus punya izin yang prosedurnya juga harus lengkap dulu. Betul. Kalau untuk izin label pengawasan atau pembinaan itu mesti gimana Pak? Nah, kalau tadi SLHS itu untuk pemain-pemain yang udah besar, skalanya udah gede. Kalau skala misalkan warung di garasi rumah, warung tenda, gerai pangan, kemudian pedagang keliling, pakai kaki lima, gerobak atau mobil, nah itu dikasih ruang yaitu izinnya label pengawasan. Nah, apa itu? Ya, jadi semacam izin yang diberikan untuk pemain-pemain seperti itu Mbak ya, warung makan di rumahan, warung tenda, gerai pangan jajanan. Kemudian, syaratnya cuma satu, yaitu
sebelum dia daftar ke OSS, maju izin itu syaratnya dipenuhi, yaitu dia telah mendapatkan stiker pengawasan pembinaan oleh Dinas Kesehatan. Oh, jadi memang harus ke Dinas Kesehatan dulu terdapetin izin pengawasan itu baru kita daftarin ke OSS. Ya, jadi gimana supaya dapat stiker itu? Nah, syaratnya harus diperiksa dulu. Kalau memenuhi syarat baru dikasih stiker pembinaan gitu. Memenuhi syarat-syarat tadi ya, soal kebersihan dan sebagainya itu ya Pak ya. Kebersihan penjama, kebersihan alatnya, kebersihan tempat jualannya gitu. Dan sejauh ini di masyarakat terkait edukasi soal pengawasan pangan seperti ini seperti apa Pak di masyarakat, kesadarannya? Nah itu Mbak yang kadang kita perhatiin ya, pedagang-pedagang ini tuh apa itu kesadaran untuk ini masih kurang. Indikatornya apa? Jadi permohonan untuk level pengawasan itu kecil sekali dibandingkan jumlah pedagangnya. Iya betul, yang pembuka usahanya. Iya. Betul ya, itu tadi kita kebiasaannya kalau belum ada apa-apa santai aja. Dianggap nggak penting gitu. Iya benar-benar. Apakah itu ada biaya administrasi atau seperti apa sih Pak dalam mengajukan izin-izin seperti itu? Ya sebetulnya nggak ada Mbak. Oh. Jadi kalaupun keluar biaya itu lebih untuk memenuhi persyaratannya. Misalkan kalau persyaratannya harus ada uji lab. Nah, biaya untuk uji labnya itu yang keluar. Tapi untuk proses pengurusan izinnya nggak ada. Tuh, saya tuh jadi jangan nunggu dulu, diperiksa dulu ya Pak ya. Ya kebanyakan udah diperiksa dulu, diketahui ada kejadian dulu, baru mereka mengurus. Betul. Ya. Biasa seperti itu. Ini seringkali kurang disadari kalau ada ya faktor legalitas itu diabaikan, itu rawan terjadinya ya kayak pemerasan atau ini gitu. Karena kalau misalnya biasanya legalitas tidak ada, ketika ada satu kejadian, anggaplah misalnya keracunan nih Pak. Misalnya keracunan, legalitasnya tidak ada, itu mungkin nanti tuntutannya akan sangat banyak ya Pak ya. Setidaknya kalau ada legalitas kan ada syarat yang sudah dipenuhi ya Pak ya. Nah itu loh Balai Sehat. Jadi emang benar, mau sekecil apapun usaha Anda, urusannya sama makanan itu urusannya sama orang lain yang akan mengkonsumsi ya Pak. Dan kita bertanggung jawab untuk juga ikut aware, menjaga makanan yang kita jual itu memang layak untuk orang lain. Seperti itu. Dan barangkali ini pesan ke masyarakat ya, kalau punya usaha makan agar segera dipenuhi legalitasnya, silahkan datang langsung ke Dinas Kesehatan. Jangan via perantara. Ya. Jadi kalau supaya tidak ada biaya yang macam-macam, ya semua itu gratis. Nah, lagian kan biar kita tahu Pak jalurnya harus gimana ya. Karena salah satu tantangan gini, ada stigma masyarakat kalau ngurus izin itu harus keluar biaya, berbelit-belit, nah itu. Padahal coba juga belum loh sama mereka Pak. Kalau ditanya kenapa nggak punya izin, habis belum punya biaya, ada izin nggak perlu biaya. Kan coba dulu, nanti juga dijelasin kalaupun ada biaya itu biayanya untuk apa. Kan jelas kayak tadi kan, kalau harus laboratorium kayak gitu-gitu kan, jadi jelas. Nih jadi berasa jangan apa ya, jangan ragu, jangan takut untuk mengurus perizinan soal kesehatan, soal makanan. Soalnya kalau kita udah urusan makanan kan emang yang dimakan sama orang lain ya Pak, kita bertanggung jawab juga gitu kan untuk memang memberikan makanan yang layak. Terakhir Pak, pesan untuk Baraya Sehat terkait pengawasan makanan ini seperti apa Mangga Pak? Ya, khusus masyarakat kami menghimbau ya, kesadaran untuk menjaga keamanan pangan yang ada masyarakat itu jangan hanya disandarkan ke pemerintah kesehatan. Jadi kalau ada menemukan indikasi-indikasi pangan yang beredar masyarakat itu membahayakan atau kurang aman, ya segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Bukan tahu untuk dibina ya. Untuk dibina dan nggak diapa-apain ya Pak. Betul, soalnya kita kan nggak mungkin menyisir tiap hari. Betul. Karena banyak banget ya Pak. Banyak sekali pemain usaha makanan itu. Betul. Terutama yang kecil-kecil nih Mbak, yang sekelas Gerepangan, Gerobak, dan keliling itu ya puluhan ribu. Betul. Gitu. Kalau pemain besar sih bisa diedukasi ya. Tapi kalau yang kecil itu memang balik lagi kesadaran masyarakatnya ya Pak ya. Jadi memang program apapun juga tidak akan berjalan kalau tidak ada kesadaran masyarakatnya juga. Makanya kita di salah satu program yang itu
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu dengan kader-kader kelampangan, ya supaya membantu ya. Jadi sebagai kepanjangan tangan di lapangan, kalau ada indikasi-indikasi terhadap gangguan keamanan pangan, nah dia supaya berpartisipasi, minimal melaporkan lah gitu. Nah, itu. Syukur-syukur dia bisa mengedukasi masyarakat. Betul. Seperti itu ya Baraya Sehat. Jadi emang kalau kita ngobrolin soal makanan, ini adalah salah satu hal yang memang tidak akan bisa dihindari dalam lingkungan sehari-hari. Karena kalau misalnya Anda mau usaha jual makanan, salah satu tanggung jawabnya adalah memang harus memenuhi standarisasi kelayakan. Dan untuk bisa mendapatkan sertifikat atau izin dan lain sebagainya itu ternyata bisa dibantu di Dinas Kesehatan. Silahkan jangan ragu untuk langsung datang ke Dinas Kesehatan, ngobrolin soal kelayakan makanannya seperti apa. Pak Yusuf, makasih banyak. Sama. Ini benar-benar edukasi masyarakat, jadi emang beneran Baraya Sehat ya, jangan sampai ragu, jangan sampai mikir panjang, karena ini ada tanggung jawab, beban moral juga ya Pak ya. Kita harus menjual produk yang memang benar-benar layak. Jangan asal nyari keuntungan dengan akhirnya menjual produk yang tadi seperti Bapak sampaikan berbahan kimia, mengancam kesehatan, karena ada pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pengusaha juga. Pak Yusuf, terima kasih, sehat-sehat selalu, Baraya Sehat. PDKT kita hari ini soal kelayakan makanan bareng sama Pak Yusuf, tentunya mudah-mudahan ini bisa diedukasikan kepada masyarakat yang lainnya. Dari saya pamit, ketemu lagi di PDKT selanjutnya. Assalamualaikum.